Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Zainul Takir adalah CGP dari Angkatan 11 akan membawakan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Nah, di kegiatan ini yang akan saya bawakan tentang materi-materi dulu tentang Ki Hajar Dewantara, tentang KHD. Coba kenalan dulu untuk fasilitator, yaitu Bapak M. Amirul Mukminin SE dari Tanjung Pinang, dan pengajar praktiknya Ibu Wiwi Rinanda Surya dari SMP 11. Di kegiatan ini untuk pertanyaan praktiknya, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak dan Ibu dari sekolah kita. Keterkaitan profil pelajar Pancasila itu dari modul 1 ini yang akan saya bahas itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan juga budaya positif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana mendidik dan mengajar adalah proses manusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pengertian ini itu memanusiakan manusia bahwa siswa itu memiliki bakat tersendiri yang harus kita gali. Dan yang ketiga, prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru yaitu Ingarso Sultodo, Ingmadya Mangkarso, dan Tukuri Handayani. Ini yang harus kita terapkan sebagai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi yang berikutnya itu Tripusat pendidikan, yaitu mewarnai peserta didik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sini artinya kita tidak boleh sekehendak hati kita. Kita harus mengikuti apa yang anak inginkan di dalam pendidikan ini. Selanjutnya, asas-asas dalam pendidikan ada 5, itu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, kodrat kebudayaan, kodrat kebangsaan, dan kodrat kemanusiaan. Dan yang selanjutnya adalah asas nilai dan peran guru penggerak dan juga guru kesemuanya. Jadi yang kami harapkan nilai guru penggerak ada 5 yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, kita harus berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kolaborasi, inovatif, dan juga reflektif. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita menggerakkan komunitas praktisi seperti ini. Kita di PMR berarti kita sudah mulai menggerakkan. Selanjutnya, mendukung kolaborasi antar guru, mendorong kolaborasi antar guru, dan menjadi coach guru lain. Jadi mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak, guru harus memiliki visi yang mengarah kepada perubahan, baik perubahan di kelas atau perubahan di sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan. Manajemen pendekatan perubahan sering disebut sebagai inquiry apresiatif. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti memberikan kontribusi pada keberhasilannya. Nah, ini tadi kita harus ingat bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Kadang-kadang dari anaklah kita belajar, dari anaklah kita memahami apa yang harus dilakukan. Jadi kita tidak mesti kehendak hati kita sendiri kita mau jadi apa. Oke, masih visi guru penggerak. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian dalam menginti positif, berdasarkan penerapan tahapan Bagja, sekolah akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Bapak Ibu semuanya, kita juga sudah mengerjakan beberapa budaya positif.
Selanjutnya, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Proses aman dan nyaman ini apabila kita melaksanakan kesepakatan kelas, bukan keinginan kita, gitu kan? Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memotivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara menerapkan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan memberikan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari segala tindakan. Dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Ini yang harus kita tekankan. Jadi siswa ini disiplinnya bukan karena hukuman ataupun paksaan. Ini harus timbul dari diri mereka sendiri. Bagaimana caranya? Dengan kita motivasi perilaku manusia untuk menghindari dan tidak nyaman atau hukuman. Motivasi juga dilaksanakan untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka ingin dan dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini akan timbul dari dalam diri mereka sendiri. Kalau seorang guru, yang pertama penghukum. Penghukum adalah ketika guru itu melihat anak bersalah langsung memanggil dan membuat rasa bersalah. Kita kadang-kadang berbuat seperti itu kepada siswa. Misalnya ketika siswa berbuat masalah, kita bilang, "Nak, tolonglah Bapak, Nak, lihat bagaimana nanti kalau berbuat seperti ini, nanti Bapak diberi pas sekolah." Itu kita sebagai pembuat rasa bersalah. Dengan membuat rasa bersalah ini akan timbul rasa sedih yang mendalam bagi siswa walaupun tidak diungkapkan, dan itu akan terkenang seumur hidup dia. Dan selanjutnya teman. Kita bisa berada sebagai teman. Mereka akan lebih mengeluarkan unek-uneknya jika kita mereka beranggap bahwa mereka berbicara dengan teman sendiri. Dan selanjutnya pemantau. Kalau pemantau ini kita biasanya dilihat dari kesepakatan kelas kita. Misal ketika si A berbuat masalah dengan rambutnya yang selalu terjadi di kita, rambutnya dikasih list misalnya. Biasanya kalau guru pemantau itu dia hanya mengungkapkan apa yang telah kita sepakati di kelas dengan rambutmu ini. Apa kira-kira yang harus kamu lakukan? Itu sebagai pemantau. Dan selanjutnya manajer. Manajer ini memberikan motivasi kepada siswa dan bagaimana supaya siswa itu nantinya berkeinginan merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik lagi. Di kontrol ini kira-kira sekarang kita berada di posisi yang mana? Ibu dan bapak guru lah yang tahu di mana kita posisi sekarang ini. Keyakinan kelas atau sekolah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini dalam segitiga restitusi ini, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui tiga tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran, siapa sih yang gak pernah tertidur ketika belajar? Ketika mendapatkan materi, bukan hanya anak saja, tapi kita juga sebagai guru kadang-kadang tertidur ketika melaksanakan pembelajaran. Betul tidak? Jadi di sini ketika anak tidur, kita kasih mereka statement bahwa bukan hanya kamu saja yang pernah tidur ketika belajar, tapi saya juga sebagai guru pernah tidur di situ.
mengakui kesalahan kita, tapi ditambahkan dengan tidurnya kan kita tidak tersalah. Jadi kita pastikan kepada siswa bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang salah. Jadi benar nggak perbuatanmu itu? Kira-kira cocok nggak dengan di kelas? Mengganggu peserta didik yang lain tidak, gitu kan? Jadi ketika mereka mengakuinya bahwa itu adalah salah, maka kita sudah melaksanakan segitiga restitusi. Dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan sesuai dengan yang telah kita sepakati. Bagaimana dengan keyakinan kelas kita kemarin? Apakah untuk menjadikan murid lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan melaksanakan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ini? Jadi bukan menjatuhkan siswa. Nah, sementara ini Bapak Ibu simpan dalam hatinya, kira-kira budaya positif apa yang sudah kita lakukan selama kita mengajar, selama kita berada di SMP 27 ini? Sudah ada belum? Sudah. Budaya positif pertama kemarin apa kira-kira yang sudah kita lakukan? Hadir tepat waktu, menyambut siswa. Nah, sudah. Nanti kita sudah melaksanakan budaya positif. Ini sebenarnya Pak Jai sudah melaksanakan semua. Iya, betul Pak. Betul, semuanya sudah kita laksanakan. Cuman permasalahannya kita itu tidak berkelanjutan melaksanakannya. Hanya angat-angat tai ayam saja. Yang namanya budaya positif itu berkelanjutan dan terus-menerus dilaksanakan. Perlu kita tambahkan. Dan kenapa harus kita tambahkan? Gitu. Itu simpan aja dalam hatinya. Kira-kira apa sih yang harus tambahkan nanti? Nah, itu kesimpulan dari acara hari ini, bahwa segala sesuatu sebagai seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran sebagai pendidik untuk mewujudkan isi yang sudah disusun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sebuah visi akan terukur secara sistematis, konkret dan terencana. Maka keperluan pendekatan wiri apresentif yang berbasis kolaboratif dengan tahapan baja dan menerapkan nilai positif dengan sistem segitiga restitusi dengan tujuan agar siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab, serta kita bisa menerapkan budaya positif yang kegiatan ini bermakna bagi kita semua dan kita bisa melaksanakan budaya positif kita dengan baik dan didukung sepenuhnya oleh kepala sekolah. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini di P5 menjadi budaya positif kita selanjutnya. Itu yang diharapkan. Dan untuk kebersihan sekolah kita juga mudah-mudahan bisa menjadi budaya positif kita. Anak-anak diterapkan dan sekarang untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Sebelumnya ada pertanyaan? Oke, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyaji Pak Zainal yang luar biasa telah menyampaikan. Dari sampaikan sebenarnya itu semua sudah dilaksanakan oleh sekolah. Betul kata Pak Zainal. Itu sebenarnya tidak kontinu saja, ya kan? Nah, yang kedua, sebenarnya kalau ada yang tak melaksanakan atau sekali-sekali mungkin tidak menjalankan, sebenarnya itu biasa. Dan itulah sebenarnya namanya tantangan, ya kan? Hidup itu kan ada namanya peluang, ada tantangan, ada hambatan. Kata Pak Zaid tadi, dengan sistem ini, termasuk kita itu sebagai seorang guru, kita jadi motivator, kita menjadi teman, kita menjadi semua itu kita laksanakan. Tapi tidak semua ketika kita laksanakan, semua kan enggak. Izin menjawab Pak, kenapa guru serahkan? Karena itu adalah fungsi dan peran guru. Karena kita belum melaksanakan fungsi dan peran guru dengan sebaik-baiknya, maka gurulah yang harus disalahkan. Semua yang di sekolah ini semua tergantung dari gurunya, bukan dari kepala sekolahnya. Kepala sekolah yang memantau kegiatan kita, guru yang melaksanakan semua yang berkenaan dengan guru lain dan juga dengan siswa. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.